Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, Podcast Cahaya Iman. Nah, kali ini kita akan berbincang santai nih tentang wudhu. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Ismatul Awalia dan rekan saya Tazkiyah Karimatul Fitria. Nah, sekarang kita sudah bersama narasumber kita nih, yaitu Kang Yuda Prasetyo dari jurusan PAI kelas 4A yang akan menjawab pertanyaan yang kita bahas pada podcast kali ini. Selamat datang Kang Yuda, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik teh. Langsung aja nih Kang Yuda, mengenai pembahasan wudhu yang pertama, apa sih pengertian wudhu itu? Ya baik, terima kasih sebelumnya Teh Tazkiyah dan Teh Isma ya. Nah, jadi pengertian wudhu sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-wada'ah yang berarti kebersihan, keindahan, ataupun kecerahan. Nah, sementara secara istilah, wudhu yaitu membasuh anggota tubuh tertentu dengan tata cara yang telah ditentukan dalam syariat Islam untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi intinya, wudhu sendiri yaitu proses bersuci dengan menggunakan air yang dilakukan sebelum melaksanakan ibadah tertentu, terutamanya sholat, dan merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Oke, berarti wudhu itu proses bersuci ya? Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua nih Kang. Kalau tata cara wudhu sendiri itu gimana sih Kang? Baik, untuk tata cara wudhu sendiri secara lengkapnya itu ada beberapa tahap ya. Yang pertama tentunya niat. Kemudian yang kedua membaca basmalah atau doa sebelum memulai wudhu. Kemudian yang ketiga membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang keempat berkumur sebanyak 3 kali. Yang kelima menghirup air ke hidung atau istinsyak dan mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Kemudian yang keenam membasuh wajah sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketujuh membasuh kedua tangan sampai ke siku sebanyak 3 kali juga. Kemudian yang kedelapan mengusap kepala. Kemudian yang kesembilan mengusap kedua telinga. Yang kesepuluh membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian yang ke-11 tertib. Tertib di sini maksudnya yaitu harus berurutan ya antara tata cara yang satu dengan yang selanjutnya. Kemudian yang terakhir yaitu membaca doa setelah wudhu. Oke, tadi itu urutan wudhu secara lengkapnya ya Kang. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir nih Kang. Kalau untuk rukun-rukun wudhu sendiri itu apa aja ya Kang? Ya, kalau tadi sebelumnya kan tata cara wudhu secara lengkapnya ya. Kemudian untuk rukun-rukunnya sendiri itu ada beberapa rukun. Yang pertama sama seperti tata cara yang sebelumnya. Tentunya niat. Karena niat ini sebagaimana hadis Rasul yang sangat masyhur ya. Yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Jadi dalam wudhu pun sama, harus didahului dengan niat. Kemudian rukun yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, yaitu yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yaitu yang berarti ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas sholati, apabila engkau hendak melaksanakan sholat, yang pertama nih, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Nah, itu rukun yang kedua, yaitu membasuh wajah. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tanganmu basuhlah sampai ke siku. Jadi rukun yang ketiga yaitu membasuh tangan sampai ke siku. Kemudian yang keempat wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu. Jadi rukun yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala. Kemudian yang kelima
wa arjulakum ilal ka'bain. Dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jadi rukun yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Kemudian rukun yang terakhir yaitu tertib. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tertib yaitu berarti harus berurutan sesuai dengan urutan yang tadi telah disampaikan. Baik, terima kasih Kang atas materi yang sangat bermanfaat sekali. Mari kita cukupkan podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.